Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anam Qasim, NPM 2201011059. Kode dikit D134. Penerbit buku bereputasi internasional Springer. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu Bapak Dedi Wahyudi, FPDI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu Springer, kemudian apa saja produk-produk Springer, kemudian kapan didirikannya Springer, kemudian kelebihan dan kekurangan Springer. Baik, masuk ke materi pertama. Pengertian Springer. Springer adalah suatu perusahaan global yang menerbitkan buku-buku berupa buku elektronik dan jurnal dari tinjauan sejawat di terbitan-terbitan sains, teknis, dan medis. Kemudian Springer juga memiliki pangkalan data ilmiah seperti Springer Link, Springer Protocol, dan Springer Image. Buku-buku terbitannya meliputi karya referensi, buku teks, monograf, dan seri buku. Lebih dari 88.000 judul buku elektronik tersedia di 18 kategori koleksi. Jadi itu sedikit tentang Springer. Springer juga memiliki kantor di Berlin, kemudian ada di Heidelberg, kemudian di Dordrecht, dan di New York City. Masuk ke materi kedua, apa saja produk-produk Springer, termasuk buku dan jurnal. Di sini saya akan menyebutkan beberapa buku dan beberapa jurnal. Salah satu buku yang diterbitkan oleh Springer, satu berjudul The Psychology of Money, yang berisi tentang pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, karya Morgan Housel. Kemudian nomor 2 ada buku berjudul Logical Fallacy, berisi tentang menguak kesalahan-kesalahan berpikir yang kerap kita jumpai sehari-hari, karya Muhammad Nuruddin. Kemudian ada dasar-dasar ilmu hukum yang berisi tentang memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum, karya Zainal Arifin Mukhtar. Springer juga menerbitkan jurnal akademik seperti Sejarah Kesehatan Masyarakat dan Penduduk LGBTQ. Nomor 2 ada tinjauan tahunan gerontologi dan geriatri. Nomor 3 ada tinjauan tahunan penelitian keperawatan. Dan yang terakhir ada biogerontologi. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak jurnal yang diterbitkan oleh Springer. Kemudian masuk ke materi selanjutnya. Springer didirikan pada tanggal 10 Mei 1842 sebagai Springer Verlag. Pendirinya yaitu bernama Julius Springer, sama seperti nama perusahaannya. Kemudian berasal dari negara Jerman. Lokasi kantor pusat yaitu di Berlin atau Heidelberg di Jerman. Topik non-fiksi, sains, teknologi, kedokteran, bisnis, transportasi, dan arsitektur. Jadi buku-buku dan jurnal-jurnal Springer itu mencakup itu tadi, seperti sains, teknologi, kedokteran, bisnis, transportasi, dan arsitektur. Kemudian jika teman-teman ingin mengunjungi situs Springer, yaitu di situs resminya www.springer.com. Itu tadi adalah sedikit mengenai Springer. Kemudian materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Springer. Kenapa sih kita harus memilih Springer? Nah, di sini teman-teman akan mengetahui kelebihan dan kekurangan Springer. Yang pertama, kelebihan Springer yaitu memiliki koleksi jurnal elektronik sejumlah 2.768 dengan 20 subjek. Kemudian keunggulan nomor 2 atau kelebihan nomor 2 merupakan penerbit open access terbesar di dunia. Nomor 3, memiliki koleksi e-book lebih dari 12.000. Yang terakhir ada gratis mengakses abstrak dan preview. Nah, itu tadi kelebihan-kelebihan Springer. Jadi teman-teman bisa tahu dan bagaimana Springer itu memiliki kelebihan untuk teman-teman pelajari. Kemudian kekurangan Springer itu lebih sedikit dibanding kelebihannya.
Spreadsheet hanya memiliki satu kekurangan, yaitu pengguna harus melanggan database jika ingin memiliki konten full text. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.